Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kecup tanganmu. Semoga mengalir keberkahan dalam hidupku, untuk mengikut jejak langkahmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kecup tanganmu. Moga mengalir keberkahan dalam hidupku, untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kami rindu padamu. Ku tahu cintanya kepada kami, ummati. Ku tahu rindunya kau tentang kami, syafaatmu nanti. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku dekap dirimu. Moga mengalir keberkahan dalam hidupku, untuk mengikut jejak langkahmu. Mulia kaya indah berseri, alaknya indah wanita bangsawan. Ya Khadijah, istri Rasulullah pertama beriman. Sungguh sweet Nabi mencintaimu, hingga Allah kirimkan salam untukmu. Ya Khadijah, istri Rasulullah, surga menantimu. Khadijah, sungguh mulia akhlakmu dengan Nabi. Dengan Nabi kau ciptakan kehangatan selalu. Kau istri soleha, ya Ummul Mukminin. Aduh, lupa guys. Oke guys, welcome back to my channel. Don't forget to like, subscribe, and comment, biar saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten video. Oke guys, untuk menyambut Maulid Nabi ya. Maulid Nabi itu hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad is my hero. Oke friend, dia itu adalah sosok the best father, the best pemimpin, the best pemimpin keluarga, ayah yang baik, suri tauladan yang baik, juga pemuda yang baik. Rasul itu kaya loh, zaman mudanya itu gesit, kaya, solehah. Ya semoga kita bisa mengikuti jejak beliau dalam rumah tangga, dalam kehidupan rumah tangga. Semoga menambah keimanan kita untuk mengikuti jejak-jejak beliau. Dan istri pertamanya kan Khadijah ya. Khadijah itu udah wanita mulia, kaya raya juga ya. Kaya raya, akhlak mulia, bangsawan. Beliau istri pertama Rasulullah. Oke friend, ikuti kelanjutannya. Cie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel my friend. Lah pada saya teringat pada suatu perkara itu ya. Pada suatu saat Rasulullah itu berkumpul di suatu majelis gitu ya. Beliau dengan sahabat-sahabatnya, ada Abu Bakar, Utsman bin Affan, Umar, Ali gitu ya. Dan
tiba-tiba Rasul itu berkata dengan sahabat-sahabatnya itu, "Wahai para sahabat, tahukah engkau hamba Allah yang paling mulia?" Kemudian salah satu sahabat itu menjawab, tentulah malaikat yang paling mulia di sisi Allah. Terus Rasul menjawab, jelas kalau malaikat itu mulia, hamba Allah yang mulia. Kenapa? Karena malaikat kan hanya bertasbih, berdoa, dan tidak punya nafsu kan. Malaikat hanya tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semua sahabat terdiam. Terus siapa lagi yang engkau maksud ya Rasul, yang paling mulia? Salah satu lagi sahabat ada yang menjawab, para nabi ya Rasul. Tentu para nabi itu mulia karena mereka ke bumi membawa risalah, perintah Allah itu risalah ya, dan menyebarkan dan dakwah agama dengan penuh perjuangan. Tidak mudah kan para nabi, dari Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, sampai Nabi Isa, sampai ke nabi yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah terus Rasul kan menjawab, jelas para nabi itu mulia. Ya jelas ya. Terus sahabat terdiam lagi. Setelah itu sahabat bertanya lagi, adakah di antara kami wahai Rasul yang engkau maksud hamba Allah yang mulia? Jelas engkau mulia, hamba Allah yang mulia, karena engkau membantu perjuangan saya dalam saya berdakwah, dalam segala perjuangan Rasul ya. Pertama Rasul hingga Fathul Mekah, hingga peperangan, hingga itu ya, kalau Anda lihat di filmnya The Message itu nangis sekali ya. Saya itu sangat terharu. Muhammad is really my hero. Perjuangannya itu tidak mudah loh friend, dalam membawa risalah tauhid, ilmu Allah ini, agama Islam ini sangat penuh perjuangan, dari ejekan, dari hinaan. Makanya gini ya, Rasul yang jelas-jelas mulia aja ada hater, ada pembenci, ada yang nggak suka. Terus kalau kalian, saya juga ini ya, terus ada yang tidak suka, ada hater, ngapain dipikirin, ngapain dipusingkan gitu ya. Setiap manusia itu pasti ada hater, ada suka, ada yang tidak suka. Itu udah apa ya, sudah hal yang lumrah. Makanya ngapain pusing mikirin hater, mikirin dislike, biarin aja, toh orang itu kan tidak mengerti kita yang sesungguhnya. Cie. Ya emang begitulah kan keadaannya. Simak kelanjutannya ya friend. Nah untuk yang terakhir kalinya itu sahabat kan bertanya, wahai Rasul, siapakah hamba Allah yang paling mulia? Tiba-tiba Rasul itu wajahnya menunduk, meneteskan air mata gitu. Tahukah engkau hamba Allah yang mulia? Hamba Allah yang mulia itu adalah, hamba Allah yang paling mulia adalah orang-orang yang terlahir setelah wafatnya saya, setelah saya tidak ada. Jadi kita itu sangat dirindui oleh Rasul. Mereka adalah orang-orang yang lahir setelah saya tiada, namun mereka beriman dan soleh dan mengikuti ajaran yang saya sampaikan ini. Itulah manusia-manusia mulia yang saya rindukan. Jadi gini ya, kita itu sangat dirindukan oleh Rasul. Terus seandainya gitu ya, kita itu berbuat yang negatif, yang berlawan arah dengan apa yang Rasul sampaikan,
apakah nanti kita itu tidak malu gitu loh mengakui. Terus apakah Rasul itu mau, yang jadi masalah itu, apakah Rasul itu mau mengakui kita itu sebagai umatnya gitu loh, yang jadi masalah itu kan. Kadang ya namanya kerja itu kadang nggak sholat, kadang sholat aja waktunya undur-undur, kadang sholat itu nggak bisa tepat waktu kan, apalagi kerja kayak gini ini kan. Ya makanya ya sebisa mungkin kita itu mengikuti, ya bukannya terlampau soleh ya, jangan terlalu negatif gitulah ya. Oke friend, jadi kita itu sangat dirindukan oleh Rasul gitu ya. Beliau itu sangat merindukan kita, sangat mengkhawatirkan kita gitu kan. Bahkan dalam sakaratul mautnya beliau gitu kan, yang diucapkan umati umati umati, begitu kan friend, dalam beliau sakaratul maut, yang diingat malah umati umati umatku, biarlah rasa sakit ini saya yang merasakan gitu kan, jangan umat saya. Sakaratul maut itu kan rasanya bagaikan 1000 pedang mencapik-capik gitu kan. Terus seandainya gitu ya, ya kadang itu saya berpikiran, beliau sangat merindukan kita, beliau sangat mengkhawatirkan kita, terus kelakuan kita itu berlawanan arah, kelakuan kita itu sangat negatif gitu kan, rasa-rasanya itu kan betapa kecewanya Rasul gitu kan, betapa kecewanya. Makanya ketika para sahabat bertanya, terus siapa lagi hamba Allah yang mulia wahai Rasul? Rasul itu menunduk dan meneteskan air mata. Mungkin Rasul itu kan banyak mengetahui ya kan, dari wahyu, dari Rasul kan selalu mendapatkan wahyu itu dari Allah gitu. Rasul itu lebih tahu apa yang akan terjadi setelah ini, yang akan datang. Bahkan sewaktu itu Muhammad Al-Fatih itu kan jaraknya sangat jauh dengan Rasul kan, 500 tahun setelah kerasulan. Pada waktu itu kan zaman perang itu, waktu mau perang Handak kayaknya ya, salah satu sahabat itu kan memukul batu kan gitu ya, menjadi 3 bagian gitu, terus yang satu itu bersinar gitu. Terus apa maknanya ini kan, salah satu ya, ini adalah bahwa nanti akan ada anak muda yang bisa menaklukkan Romawi itu, Bizantium itu. Bizantium itu kan Romawi itu kan dikuasai oleh itu Muhammad Al-Fatih itu. Perang melawan Bizantium itu beliau usianya masih 19 tahun loh. Nah itu wahyu dari Allah diturunkan ke Rasul. Nanti 500 ya, itulah ya kehebatan para nabi kan, selalu mendapat wahyu dari yang kuasa gitu. Ya makanya sebisa mungkin gitu ya, Rasul itu sangat merindui kita. Terus kita itu jangan bikin malu gitu ya. Maksudnya jangan hidup ini jangan berlawanan arah dengan yang Rasul ajarkan gitu. Sebenarnya kita berlawanan arah gitu kan, apa kita itu pede apa nanti bahwa Rasul akan mengakui kita, walaupun mungkin ada syafaat nanti ya, memang nanti di alam barzah itu kan setelah kebangkitan itu ada syafaat, tapi kan hanya orang-orang tertentu gitu kan. Kalau kita kita ingin syafaat itu kan juga harus penuh perjuangan, tidak mudah gitu kan, dan Rasul juga tidak sembarangan ngasih syafaat. Oke lah friend, kiranya sekian dulu dari saya, dan mohon maaf ya, ini kan saya hanya sekedar berbagi ya, bukan ahlinya saya dalam hal ini gitu. Namun ya selamat Maulid Nabi ya friend, bertepatan tanggal 29 Oktober 2020. Semoga semakin menambah keimanan kita, suri tauladan Rasul, dan diterapkan dalam kehidupan kita.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.